Iya, Nova Arianto siapkan kejutan besar laga timnas Indonesia U16 versus Australia di semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia punya momentum bagus. Mantan Liverpool sebut Jepang akan kesulitan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Yang terakhir, pelatih Arab Saudi cemas dengan kemampuan 4 pemain Indonesia ini. Salah satunya Nathan, yang lain begini. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto akan memberikan kejutan besar menjelang laga semifinal Piala AFF U16 melawan timnas Australia di Stadion Manahan Solo pada Senin malam 1 Juli 2024. Timnas Indonesia U16 dipastikan akan berduel dengan Australia untuk memperebutkan tiket final Piala AFF U16 2024. Ya, meski bertemu dengan lawan yang cukup berat, yakni Australia, namun Nova Arianto telah menyiapkan strategi dan akan memberikan kejutan besar menjelang laga melawan negeri kanguru tersebut. Nova Arianto juga mengambil sisi positif dari laga menghadapi Australia, meskipun lawannya masih di atas timnas Indonesia U16. Menghadapi Australia dalam laga semifinal Piala AFF U16, Nova Arianto memandang laga ini sebagai laga yang berharga untuk dimanfaatkan dalam persiapan Piala Asia U17 2025 mendatang. Pasalnya timnas Indonesia U16 berada satu grup bersama Australia dan Piala Asia U17 2025 bersama tuan rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Menurut Nova Arianto, pertandingan semifinal Piala AFF U16 melawan Australia akan menjadi kesempatan ideal bagi timnya untuk mengasah keterampilan mereka dalam persiapan untuk pertandingan di Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober. Saya bersyukur ya bisa ketemu dengan Australia di semifinal karena kita bisa melihat sejauh mana sih kemampuan kita untuk menghadapi Australia. Saya mau lihat sejauh mana mental pemain dalam menghadapi tim yang secara level ada di atas kita, kata Nova. Selain memberikan pelajaran yang berharga, asisten Sinteyong ini juga menyampaikan harapannya terhadap perkembangan sang pemain, khususnya dari segi mentalitas. Menilik laga mendatang, pelatih berusia 44 tahun ini menilai hasil tersebut akan menjadi persiapan yang berharga bagi Mirza Fijratullah CS saat kembali berhadapan di kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti. Ini akan menjadi pengalaman buat para pemain sehingga pemain akan lebih siap lagi nanti ketika kualifikasi. Ya, termasuk kita akan melihat pemain, kondisi pemain dan secara mental bagaimana dia bisa menghadapi pertandingan. Lebih lanjut, pemain yang pernah bermain di Persib Bandung ini menekankan pentingnya tidak membebani anggota timnya dengan tujuan tertentu. Saya itu selalu menekankan kepada para pemain untuk bisa tampil enjoy dan menikmati pertandingan. Tegas Nova. Nova Arianto diprediksi menerapkan formasi 3 back saat timnas U16 Indonesia menghadapi tim kuat Australia di Asian Cup U16 2024. Sebagai murid perguruan Sinteyong, karir kepelatihan Nova Arianto tidak akan bisa dilepaskan dari pengaruh sang maha guru. Nova mendapatkan tugas perdana sebagai pelatih kepala bersama timnas U16 Indonesia di Asian Cup U16 2024 di Surakarta. Dengan segera fans Merah Putih bisa melihat pengaruh Sinteyong dalam tim yang diasuh oleh Nova. Timnas U16 Angkatan Putu Panji bisa bermain fasih dengan formasi 3 back ataupun 4 back. Hal tersebut berbeda dibandingkan Timnas U16 Angkatan sebelumnya saat Bima Sakti hanya menyetel formasi 4-3-3. Dalam 3 laga fase grup Asian Cup U16 2024, Nova memperagakan timnya bisa fleksibel dalam bentuk bermain. Laga pertama melawan Singapura dengan formasi 4-4-2 dipakai pada babak pertama dan berubah menjadi 3-4-3 pada babak kedua. Laga kedua kontra Filipina hal sebaliknya terjadi, 3-4-3 di awal laga dan berubah menjadi 4-4-2. Laga ketiga melawan Laos yang dianggap tim kuat, Nova mutlak memakai formasi 3 back. Bila mengacu rumus Sinteyong, Indonesia akan bermain dengan 3 back, lebih banyak back tengah apabila melawan tim lebih kuat. Hal itu bisa dilihat pada Piala AFF 2022 saat formasi 4 back digunakan pada fase grup, lalu berganti menjadi 3 back pada semifinal. Ya, di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 dengan musuh kuat,
Sinteyong senantiasa memainkan 3 bek kembali ke Stadion Manahan. Australia akan menjadi musuh terkuat yang akan dihadapi oleh Mirza Fijratullah dan kawan-kawan. Sebagai juara grup C dan berasal dari negara langganan lolos Piala Dunia, Young Socceroos diprediksi mendominasi permainan. Oleh sebab itulah formasi 3 bek dengan Putu Panji, Raihan Apriansyah, dan Matt Becker akan menjadi fondasi laga pada malam ini. Saya bersyukur ya para pemain bisa cepat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Kadang-kadang kita pakai formasi 3-4-3, 4-2-3-1, 4-4-2 atau apapun itu. Dan saya bersyukur pemain bisa menjalankannya dengan baik. Sehingga apapun informasi yang kita pakai, tiba-tiba ada beban di tengah pertandingan, pemain tidak masalah untuk menjalankan instruksi, kata Nova. Indonesia tampak menemukan pelatih jenis baru berkat masa 4,5 tahun menjadi asisten Sinteyong. Ya, menjadi pertanyaan bagi PSSI, apakah Coach Shin akan didampingi asisten baru dalam kontrak anyar yang berdurasi sampai 2027 nanti. Ya, mantan penggawa Liverpool FC yakni Takumi Minamino berbicara soal peta persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Liverpool FC tersebut berbicara mengenai peta persaingan dari grup C. Ya, meskipun Jepang saat ini merupakan tim terbaik di Asia, Minamino enggan meremehkan calon lawan-lawannya. Ia mengatakan bahwa Australia dan Arab Saudi adalah lawan yang tangguh. Dua negara tersebut juga merupakan salah satu dari 2 tim terbaik di kawasan benua kuning. Arab Saudi dan Australia adalah yang terkuat di Asia. Menurut saya mereka adalah lawan yang tangguh ya, kata Takumi. Lalu, pujian juga dilontarkan oleh Minamino untuk timnas Indonesia. Baginya, tim besutan Sinteyong tersebut punya performa yang apik. Sandy Walsh dan kawan-kawan juga dirasa tengah punya momentum bagus akhir-akhir ini. Oleh karena itulah pemain AS Monaco tersebut yakin Samurai Biru akan kewalahan dibuat oleh lawan-lawannya di grup C nanti. Indonesia juga bermain bagus dan saat ini mereka punya momentum baik. Itu yang saya pikirkan. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit ya bagi Jepang. Ya, kendati begitu, ia tetap akan berusaha membantu Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Ia tak ingin negaranya memutuskan rekor apik 7 kali berpartisipasi dalam Piala Dunia sejak tahun 1998 silam. Terakhir kali Samurai Biru absen pada turnamen tersebut yakni edisi di tahun 1994. Jepang harus pergi ke Piala Dunia. Saya ingin mendapatkan hasil yang bagus, pungkasnya. Di sisi lain, timnas Indonesia berada satu grup dengan timnas Arab Saudi di ronde ketiga grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di situ juga bercokol Australia, Jepang, China, dan juga Bahrain. Meski Indonesia punya ranking paling bawah di grup C, tapi hal itu tidak membuat Arab Saudi memandang remeh. Malah pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini telah memetakan kekuatan Indonesia dan mewaspadai 4 pemain ini. Indonesia akan mengawali laga kualifikasi grup C pada Kamis 5 September nanti melawan tuan rumah Arab Saudi. 2 pelatih top yaitu Sinteyong dan Roberto Mancini bakal beradu taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Arab Roberto Mancini yang berasal dari Italia telah melatih Arab Saudi sejak Agustus 2023 silam. Mantan coach Manchester City dan timnas Italia ini jauh hari telah memetakan kekuatan Indonesia. Bahkan ia sudah mengamati Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan sejak Piala Asia kemarin.